GBT Alpha Omega Blitar ingin menyampaikan sebuah pujian dan kiranya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita pada pagi ini masih dianugerahkan dan masih boleh bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Dan puji syukur juga pada pagi hari ini kita masih ada diberi kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun lewat online. Kita tahu semua kita rindu untuk bertemu, bertatap muka, tapi semoga saja semua ini ada maksud yang baik untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu menyanyi? Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mengosokkan hati kita akan menyambut firman Tuhan, dan kiranya semua ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi paling tidak kita bisa bertemu di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih.
keluarga besar GBT Alfa Omega dan keluarga besar GBT Yesus Penolong. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di tengah suasana yang tidak mudah, di tengah suasana yang kami merasakan berat. Banyak pergumulan, banyak beban yang kami alami. Di tengah keluarga kami mengalami anak kami yang bekerja diliburkan. Kami juga suami kami harus bekerja di luar kota. Kami percaya Bapak Ibu di sana juga mengalami hal-hal yang merasa berat. Kami secara manusia juga merasakan ada kesedihan, ada rasa berat sekali untuk menerima kenyataan di situasi yang seperti ini. Namun kami percaya, kami yakin, dan kami saat ini, kami percaya Bapak Ibu juga mengalami apa yang kami rasakan saat ini. Mungkin secara keuangan, secara kebutuhan, banyak sekali di luar sana juga mengalami apa yang kami rasakan. Namun kami percaya, Tuhan sampai saat hari ini masih mencukupkan, masih menguatkan. Tuhan masih melindungi kami. Tuhan tidak membiarkan kami untuk jatuh tergeletak. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menggendong kami, dan bahkan Tuhan selalu menyertai kami. Sampai saat ini masih menopang kami, masih menggendong kami. Masa anak-anak yang sekolah diliburkan juga tidak perkara yang mudah bagi kami orang tua untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak kami. Puji Tuhan, kami yakin dalam segala kondisi Tuhan masih menjaga dan mencukupkan. Bapak Ibu, teruslah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Teruslah untuk selalu gandol sama Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai masa pandemi ini selesai. Bahkan Tuhan akan selalu menjaga kita. Selamat beribadah, persiapkan hati, pikiran untuk menerima firman Tuhan. Di akhir kata, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mempersiapkan ibadah online pagi hari ini untuk jemaat GBT Alfa Omega Blitar dan GBT Yesus Penolong. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hey. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami akan mengawali ibadah online. Kami tetap bersyukur sekalipun ada wabah, sekalipun ada sakit penyakit, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan tetap memelihara keluarga kami, sehingga sampai hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan panjang umur, dan masih diberikan sandang pangan yang cukup buat kami seluruh keluarga. Sehingga sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada sakit penyakit, tapi Tuhan tetap memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun keadaan sulit, tapi kami tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kami pesan kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami, sekalipun sulit, sekalipun susah, tapi kami berharap tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa. Itulah harapan kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan hari ini. Saya ucapkan semangat, terus semangat meskipun kita dalam keadaan pandemi corona, tapi saya yakin dan percaya Tuhan masih, perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua.
Meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetap andalkan Tuhan dalam melakukan segala kegiatan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah online di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah ibadah kita pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Yesus kita, Dialah penyelamat hidup kita. Tidak ada yang seperti Allah kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan sama-sama, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, Dia penghibur kita, penghibur, Dialah pelindung kita, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan sama-sama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kita bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita katakan sama-sama, Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh,
Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini kepadamu Tuhan. Oleh karena nama-Mu yang besar, kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini boleh menjadi pagi yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berkati melalui ibadah kami. Kami sambut Tuhan ibadah kami dan kami mau bersorak bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan dia baik, dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Semakin kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sama-sama, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan lagi, Tuhan kau baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan, kita katakan, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik. Amin. Haleluya. Dia ajaib, sungguh ajaib kita. Mari kita bersama-sama goyang bagi Tuhan. Kita bergerak, kita bersuka cita bagi Tuhan. Sungguh ajaib kasih Yesus bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakanlah, ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Oh, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib,
kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kita bersama-sama bergoyang. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku menyaksikan perbuatannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Angkat tangan kita. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan lagi, betapa heran ku menyaksikan. Kita menyaksikan apa? Perbuatannya yang ajaib. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dia pun melingkupi kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Dia menyembunyikan kita di bawah kepak sayapnya. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, percaya Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Katakan sama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu. Biarlah kau naungi kami Tuhan. Naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu. Biarlah kau naungi kami. Haleluya. Kuasamu, dengan kuasamu. Dengan di saat badai bergelora,
Sungguh kami berbahagia ya Tuhan, karena kami jalan dalam dunia yang terkadang tidak menentu. Tapi kami menjumpai ada Raja Damai yang beserta kami. Raja Damai yang akan memberikan kepada kami ketenangan hati, sukacita sorgawi, dan lebih daripada itu, dalam langkah hidup kami dalam dunia. Di situ juga Allah itu berjalan bersama kami, beserta kami sampai akhir. Ini yang membuat kami tidak takut. Ini yang membuat kami tidak mau undur. Karena kami tahu Sang Immanuel itu ada bersama-sama dengan kami. Memberkati pujian kami ya Bapa. Dan kami persiapkan hati kami. Agar firman Tuhan itu boleh menyentuh kami lagi. Menguatkan, memberikan pengharapan. Agar sampai akhir kami bersama-sama keluarga besar. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bisa menerima anugerah keselamatan tinggal bersama Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mendengarkan lagi pesan Tuhan. Berbicara kepada kami semua. Tuhan urapi kami semua dan berikan kami hikmat. Agar kami mengerti lagi pesan-pesan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dan memberkati seluruh rekan-rekan yang sudah melayani di dalam pujian. Baik yang menjadi WL, singer, pemusik. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan hari ini. Pada kebaktian pagi ini kita bisa bersama-sama lagi. Tidak hanya tentunya kita di dalam pujian. Kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi kita juga bisa satu bagian lagi dari firman Tuhan. Untuk kita bisa simak dan kita bisa dikuatkan oleh karenanya. Saya mengundang untuk kita bersama-sama saudara. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita. Yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Hanya satu ayat saja saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berbunyi. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, takut itu dialami oleh semua orang. Bisa mengalami takut. Kalau kita melihat tentang rasa takut, takut itu adalah sebuah kondisi di mana rasa aman itu hilang dari kehidupan kita. Selama rasa takut itu mencengkeram, maka tandanya buat kita adalah rasa aman itu hilang. Tetapi selama rasa aman itu ada di dalam diri kita, maka kita akan merasakan bahwa kita tidak akan pernah rasa takut. Pada waktu saya masih kecil, saya merasakan bahwa kalau saya merasa nyaman, saya akan dekat dengan mama saya. Kenapa saudara? Karena ketika saya berbicara dengan mama saya akan mendapati bahwa semaksimal mungkin apa yang saya utarakan itu dikabulkan. Kalau memang bisa dikabulkan. Sehingga kalau dalam banyak hal saya tinggal berbicara dengan mama saya, disitulah saya tahu. Saya datang kepada mama saya karena saya tahu. Disitulah saya bisa mendapatkan jawaban. Tetapi saudaraku pada waktu kalau saya sedang tidur malam atau di tempat yang gelap, saya tahu di mana saya menjadi aman. Yaitu saya mencari papa saya. Kenapa saudara? Karena saya tahu papa saya pendeta, setan pasti takut. Itu dalam pikiran saya saudara pada waktu kecil. Sehingga kalau pada waktu saya mau merasa aman, saya mencari papa saya. Tetapi pada waktu saya untuk mendapatkan rasa nyaman, saya tahu kemana untuk mencari. Dan beliau adalah mama saya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak kecil bisa mengalami rasa takut. Kenapa? Karena permen yang dimilikinya bisa jadi diminta oleh temannya. Dan permen ini tidak bisa dia genggam lagi. Orang yang dewasa yang sudah bekerja, dia juga bisa punya rasa takut. Kenapa? Hari-hari ini ada puluhan ribu orang di PHK. Sehingga melihat dengan kesempatan bekerja yang semakin menipis, bisa-bisa berpikir aku bisa jadi di PHK juga. Jadi muncul
yang namanya rasa takut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan demikian, bahwa ketika manusia mengalami takut, itu sebenarnya tidak terletak di dalam besar atau kecilnya persoalan yang dihadapi, tetapi adalah menilai bahwa pribadi Tuhan itu tidak cukup besar, tidak cukup kuat, bahwa pribadi Tuhan itu tidak cukup hebat untuk menghadirkan rasa aman dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi saudara bagian ini, ketakutan yang kita alami dalam jalan di dalam dunia ini saudara, itu sebenarnya bukan terletak dari besar kecilnya persoalan, tetapi terletak bagaimana kita melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu cukup atau tidak menghadirkan rasa aman buat kehidupan kita masing-masing. Selama kita menyadari bahwa Tuhan itu cukup, bahwa Tuhan itu hebat, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah takut melangkah dalam dunia. Tadi kita pujian, kita menyanyikan, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Selama kita merasakan, kita menyadari ada kasih Tuhan yang ajaib itu melingkupi kita, di situ kita tidak akan pernah merasa takut. Kenapa ada orang undur? Kenapa ada orang akhirnya putus di tengah perjalanan imannya? Kenapa ada orang akhirnya meninggalkan Tuhan? Kenapa? Pertanyaan cuma satu, bukan soal uang, bukan soal pertengkaran rumah tangga, bukan soal apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan. Kuncinya cuma satu, karena tidak merasa cukup bahwa Tuhan itu ada untuk dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan buat kita adalah, sudah cukupkah Tuhan itu buat kita bersama? Sudah cukupkah bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sudah bisa sanggup memenuhi semua apa yang kita butuhkan? Atau kita masih bertanya-tanya, Tuhan harus ditambah dengan apa? Tuhan harus ditambah dengan sesuatu. Tuhan harus didampingi oleh apapun juga untuk bisa menghadirkan rasa aman dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat bersama-sama, ada Tuhan, aku tidak takut lagi. Ini tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada Tuhan, maka aku tidak akan takut lagi. Tentunya saudara, tidak hanya tiba-tiba kita tidak merasa takut. Kita akan melihat bersama-sama, kenapa ketika ada Tuhan, maka Tuhan itu cukup bagiku. Kenapa ketika ada Tuhan, maka Tuhan itu sudah lebih dari segalanya daripada apa yang kita butuhkan. Yang pertama, kenapa ada Tuhan maka kita tidak takut lagi. Yang pertama ayat 1 bagian B, saya bacakan demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yang pertama, kenapa ada Tuhan maka kita tidak takut lagi? Yang pertama adalah karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, memiliki sikap yang tenang, memiliki sikap yang bisa mampu berserah kepada Tuhan, merupakan hal yang mutlak untuk harus ada di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa ketenangan, bahwa kepercayaan, bahwa mampu berserah Tuhan itu adalah sesuatu yang penting? Karena kalau kita bersikap gerusa-gerusu, apa itu saudara, gerusa-gerusu? Mudah panik, mudah bingung. Justru sikap seperti itulah yang akan membuat kita akan mengakibatkan sebuah kesalahan fatal yang lainnya. Sebenarnya tidak perlu ada kesalahan yang lain, tetapi karena kita itu gerusa-gerusu, menghadapi kok panas panik, menghadapi kompor gasnya habis kita panik, menghadapi sesuatu kita mudah panik. Maka apa yang terjadi? Kesalahan demi kesalahan itu akan kita hadapi. Di dalam Mazmur 27 ayat kedua dan ayat ketiga, saya membacakan demikian. Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Ketika penjahat semuanya sekalian tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudaraku, Daud dalam menghadapi segala persoalan, firman Tuhan mengatakan apa? Daud membawanya dengan tenang. Kenapa bisa dengan tenang? Karena Daud pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itulah yang akhirnya membuat hatinya Daud, aku percaya
percaya kepada Tuhan, dia sanggup menolong. Ini pengharapan. Tadi dalam sesi pujian dari lagu pertama, kedua, ketiga, keempat, saya mendapatkan pengharapan Tuhan itu ya dan amin. Sampai pujian itu mengatakan dalam pujian yang terakhir, lingkupiku ya Tuhan dengan kuasa-Mu, lingkupi aku ya Tuhan dengan kasih-Mu. Saudara, ini yang membuat kita berharap sama Tuhan. Harapan sama manusia terkadang apa? Senin janji, Selasa lupa. Selasa berjanji, Sabtu lupa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia bukan pengharapan cap abal-abal, saudara. Ketika Tuhan berjanji, maka dia pasti menggenapi janjinya buat kita. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat apakah pengharapan yang diberikan Daud kepada Tuhan. Saya bacakan tadi, saya ulangi lagi di bagian 1 ayat A. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu adalah terangku. Tidak hanya terang, tapi dikatakan dalam 1 bagian A ini adalah Tuhan itu keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Ayat ini merupakan sebuah ungkapan pengakuan bahwa jika ada Tuhan, kita tidak takut lagi. Amin. Saudara percaya ketika saudara mengatakan bahwa ada Tuhan, maka saudara tidak takut lagi? Amin. Saudaraku, ini yang kita hadapi dalam keseharian. Tadi kita nyanyi, kita senang sekali dalam pujian tadi, saya sangat diberkati, saya mengangkat tangan saya mengatakan, betul Tuhan, Engkau adalah tanduk keselamatanku. Betul ya Tuhan, bahwa Engkau mampu menerangi jalanku. Saudaraku, kiranya tidak hanya di dalam sebuah lip service pada waktu kita memuji Tuhan. Tapi biarlah ayat ini juga mengatakan kepada kita, yes, saya mengakui bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan untuk memberikan kepada kita keselamatan bersama-sama. Saudaraku, yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan, pengakuan tentang Tuhan itu pasti berhubungan dengan rasa percaya. Betul enggak? Pengakuan terhadap Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang besar dan ajaib, hidup, mampu melakukan perkara yang luar biasa. Kita bisa mengatakan karena kita tahu dan kita mengalami bahwa dia memang bisa melakukan hal itu. Dan kita percaya. Kalau kita tidak mengatakan, aku tidak percaya kok bahwa Tuhan itu sanggup memberi makan 5.000 orang. Saya tidak percaya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, matanya buta, orang yang lumpuh. Aku tidak percaya. Tuh, saudara, kalau kita tidak percaya, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan mengamenkan bahwa dia memberikan pengharapan kepada kita. Kenapa hari ini kita bisa kebaktian sama-sama? Kenapa hari ini kita bisa tinggalkan pekerjaan kita dulu? Kita tunggu di dalam tempat rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Kita mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan kenyamanan. Tapi kita stop itu dulu. Kita melakukan hari ini, kita beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena kita tahu di dalam Tuhan. Seperti Daud katakan, Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Aku tidak akan pernah takut. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengatakan begini, contoh lagi saudara. Pointer ini berwarna hitam. Saya bisa mengatakan pointer berwarna hitam. Kenapa? Karena pada faktanya pointer ini berwarna hitam. Warna dasarnya, betul? Saya tidak bisa mengatakan pointer ini berwarna hitam kalau warna dasarnya biru. Oke saudara? Sama, kenapa Daud sampai bisa mengatakan bahwa Tuhan itu terangku, bahwa Daud mengatakan Tuhan itu adalah sumber keselamatanku. Kenapa? Karena pada faktanya Tuhan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Daud. Tantangan buat kita hari ini semua bersama-sama saudaraku. Sejauh manakah pengharapan kita kepada Tuhan? Jangan lihat, oh hari ini kondisi Indonesia, kondisi seluruh dunia, carut marut. Kita tahu berapa waktu lalu cari masker susahnya minta ampun. Cari hand sanitizer susahnya minta ampun. Kalau ada pun itu harganya juga sudah melambung tinggi. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan ketakutan itu muncul karena kita kehilangan rasa aman. Kalau kita muncul ketakutan kepada Tuhan, maka kita percaya saat itu juga bahwa Tuhan tidak mampu dan tidak cukup kuat untuk menghadirkan rasa aman buat kita. Saudaraku, percayai seperti apa yang dilakukan Daud. Tuhan itu sumber terang dan kekuatan dan sumber keselamatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini
Memang anak-anak libur sekolah, belajar di rumah. Ada para orang tua juga kerja di rumah. Entah itu masih ada kerjaan atau tidak ada kerjaan di dalam rumah. Apa yang terjadi akhirnya saudaraku, karena kumpul di rumah. Saya membaca satu tulisan itu, saya juga mau ketawa sendiri saudara. Dikatakan apa? Memang tidak terkena virus, tapi pertengkaran dalam rumah tangga nilainya 7.650 jumlah nilainya. Ini kasih Tuhan, memang semua karena di rumah tidak ada jumlahnya naik, oh kena virus, tidak. Tapi karena setiap hari di rumah, maka apa yang terjadi? Jumlah pertengkaran dalam rumah tangga nilainya ribuan, luar biasa. Jangan-jangan saudara yang di rumah juga senyum, jangan-jangan mengalami hal yang sama saudaraku ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, di Batam saja, sekitar 4 hari lalu saya baca beritanya, di Batam saja, hanya dalam 1 bulan, di dalam bulan Maret atau bulan April yang kemarin, dalam waktu kurun 1 bulan saja, tercatat ada 400 kasus perceraian terjadi. Kenapa? Bukan karena satu di rumah, satu di luar. Biasanya kan begitu. Kasus itu terjadi kalau satu di luar, satu di rumah. Yang di rumah keluar, yang di luar pulang. Maka apa yang terjadi? Muncul biasanya kasus-kasus, akhirnya apa? Udah deh kita selesaikan di meja hijau, kita bercerai saja. Tapi anehnya hari ini saudara, justru karena sama-sama ada di dalam rumah, saya juga sampai ketawa. Ini sama-sama di dalam rumah, sama-sama kelihatan, sama-sama tahu apa yang dikerjakan. Tapi justru di dalam rumah saudara, 400 kasus dalam 1 bulan mereka bercerai. Kita diperhadapkan dengan banyak kasus di mana kita membutuhkan jawaban, dan itu ada di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau mengatakan buat Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kalau kita bisa ada, wow, bukan seberapa banyak tabungan yang kita punya, bukan seberapa banyak kita pandai mengolah keuangan kita, tidak. Kita ada karena tidak terlepas dari belas kasihan Tuhan menaungi kita. Inilah yang menjadi pengharapan. Kalau dulu pernah mengalami kesusahan, apa susahnya hari ini saya punya kesusahan, saya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, mari perhatikan bersama. Kalau di masa kita tenang sebelum masa virus, kita bisa kerja dengan nyaman, kita bisa ke gereja dengan enak, kita bisa merasakan pelayanan dengan sukacita seperti tidak ada apa-apa. Lalu ketika ada masa pandemi ini, kita merasa takut, kita merasakan bimbang, kita merasakan khawatir. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, iman kita sebenarnya mengalami permasalahan. Masa sih? Iman kita tidak akan pernah sakit kalau dalam kondisi apapun kita akan tetap merasakan bahwa Dia sanggup pelihara kita. Tapi kalau di masa aman dulu kita senang, kita merasa aman, lalu di masa seperti ini kita merasa ketakutan, saya mau katakan ada yang salah besar di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak beres. Kalau pada waktu kita di gereja kita mengangkat tangan kita. Oh, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kita mengangkat tangan pada waktu kita menerima doa berkat Tuhan, aku percaya. Kita mengatakan dengan melakukan dengan mulut kita mengatakan yes, amin. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tapi kalau di hari ini kita mengalami perubahan, kita digerogoti dengan rasa takut dalam kehidupan kita. Saya mau memberitahu kepada kita semua, kita sedang mengalami sakit yang namanya sakit kerohanian. Sakit kerohanian itu jauh lebih parah daripada sakit kena virus. Saya mau kasih tahu itulah. Ada banyak bakteri, ada banyak virus, dikasih obat cespleng sembuh. Tapi kalau yang namanya sakit kerohanian kita, kalau yang namanya sakit iman kepercayaan kita, 1000 pendeta pun memberitahu terkadang keluar semua. Tidak ada yang bisa beritahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tidak mau hanya sebatas amin. Kita tidak hanya mau sebatas haleluya mengangkat tangan kita. Tapi kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu ajaib. Kita tahu di dalam 1 Samuel 17, di mana Daud melawan Goliat yang besar. Goliat mengatakan, apakah kamu ini sangkakan aku ini anjingkah? Kamu mendatangi aku dengan tongkat. Tapi Daud mengatakan, engkau menghina. Aku akan mendatangimu Goliat.
dengan nama Allah Israel yang kau hina. Daud bukan mengalami persoalan yang kecil, saudara. Dia tidak pernah masuk dalam medan peperangan. Dia tidak pernah membawa lembing. Dia tidak pernah membawa tombak. Sedangkan Goliat musuhnya, tentara nomor 1. Tinggi besar perawakannya, keahlian perangnya luar biasa. Tapi kita tahu hanya dalam nama Tuhan Goliat itu tumbang. Saudara, siapa yang bisakah membuat batu yang diputarkan oleh Daud itu dilemparkan dan mengena kepada kepalanya Goliat? Siapa? Bisa saja saudara, kalau kita mau coba, umpama kita ada target di tembok, coba saudara ambil batu, ambil sandal atau ambil apapun. Coba lempar dalam jarak tertentu, lempar. 5 kali saudara coba, 5 kali hasilnya pasti berbeda. Belum tentu itu pun 5 kali, 1 pun ada yang bisa kena target, belum tentu. Sekarang coba bayangkan saudara, ketika orang maju dengan ketakutan, takut itu macam-macam, bisa menghasilkan efek yang luar biasa salahnya. Tapi ketika Daud maju, dia menghadapi Goliat, apa yang terjadi? Tuhan itu yang membuat batu yang dilemparkan Daud mengenai kepalanya Goliat. Ini loh pengharapan kita, saudara. Kita mau mengatakan, aku tidak takut. Kenapa? Pengharapanku di dalam Tuhan itu lebih besar daripada semua persoalanku. Amin. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, itu sebabnya terkadang saya geli, saudara. Jujur, terkadang saya sampai ketawa sendiri, saya geli. Kenapa, saudara? Terkadang ada orang mengatakan begini, hanya soal bumbu dapur, hanya soal karena pertengkaran dengan tetangga, pertengkaran dengan suami dan istri, hanya karena SPP yang belum dibayarkan, hanya karena PLN yang lampunya mati terus, sampai ini anjing kok terus makan minta terus ya. Itu semua diungkapkan di mana? Di Facebook, di media sosial. Saudara, coba kita berpikir, kita punya Tuhan yang sanggup mendengar semua doa kita. Apakah harus semuanya kita luapkan di dalam Facebook? Salah satunya Mark Zuckerberg, dia adalah pendirinya Facebook. Beberapa tahun 4 tahun yang lalu dia mengatakan, dia menulis di dalam Facebooknya, di wallnya, dia mengatakan, jangan berdoa kepada Facebook, I'm not God, saya bukan Tuhan. Coba saudara, jangan berdoa kepada Facebook, jangan cerita kepada Facebook. Hari ini kalau kita mendengarkan dari kisahnya Daud, justru membuat kita, aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau cerita sama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah pengharapan di dalam kehidupanku. Saudaraku, itu sebabnya kalau perlu stop, ceritanya sama Tuhan. Cerita kepada Facebook, berantem sama teman, difitnah. Mungkin ada yang berusaha menunjukkan bahwa diri ini bijak. Lalu semua ditulis, diungkapkan kepada Facebook. Saya katakan no. Kita pasang is okay, saudaraku. Tapi kalau semuanya kita luap di dalam Facebook. Saya enggak marah sama Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Tidak, saudara ya. Ini cuma contoh, saudara ya. Kalau mau meluapkan, luapkanlah kepada Tuhan. Mau pasang foto anak, suami, istri, enggak masalah. Foto pasang kerja, enggak apa-apa. Tapi terkadang saya melihat di dalam Facebook itu orang cerita di situ. Awas ya, begini, aku akan balas. Saudara, sering kali bukan kita membaca, kita mengucapkan Gusti boten sare, betul? Justru kita mengatakan di mana ketika Gusti itu boten sare dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak buktikan, Gusti itu tetap sare. Mari kita rasakan Gusti itu boten sare. Bagaimana caranya? Berharapnya sama Tuhan. Datangnya kepada Tuhan. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya fokus kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 10 ayat ke-17. Di sana dikatakan bahwa maka terang Israel akan menjadi api, Allahnya yang maha kudus menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari itu juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini loh yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya terang bagi jalan kita, tapi Tuhan itu adalah keselamatan yang melindungi kita. Tidak usah takut, kita tidak usah khawatir.
Percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan itu yang memberikan kepada kita pengharapan. Bahkan dituliskan di dalam Mazmur 62 ayat 3 dengan jelas di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan pernah goyah. Sudah rasakan, ayo kita rasakan bersama-sama. Dia adalah Tuhan, Dia yang memberikan pengharapan yang hidup buat kita. Sehingga asal ada Tuhan, aku tidak takut lagi. Amin, saudara. Yang kedua, kita akan melihat sama-sama. Kenapa ada Tuhan, maka kita tidak takut lagi. Yang kedua, di ayat 1 bagian B, saya membacakan bagian ini. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Yang kedua, kenapa hanya ada Tuhan maka kita tidak takut lagi. Yang kedua, karena di dalam Tuhan ada pembelaan. Tuhan tidak hanya memberikan pengharapan, karena pengharapan tok banyak pengharapan yang palsu. Tapi Tuhan menggenapi pengharapannya untuk kita dengan apa? Memberikan pembelaan dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Saudaraku, di dalam diri saya, seperti tadi saya katakan, saya tahu mencari kepada siapa yang untuk membuat saya aman. Kepada siapa saya bisa mendapatkan kenyamanan. Yaitu adalah orang tua saya. Baik itu papa saya ataupun itu juga mama saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, di sana dikatakan berjaga-jagalah, berwaspadalah. Kenapa? Karena lawanmu itu iblis, seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita ini punya musuh. Terkadang musuhnya tidak terlihat. Kalau musuh yang terlihat itu gampang. Tapi ada musuh yang tidak terlihat, itu iblis. Iblis itu, saudara, dia akan menggunakan segala cara supaya kita tuh jatuh. Kita jauh daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang, tadi saya katakan kita ini membutuhkannya apa yang namanya keamanan. Sedangkan keamanan banyak orang akhirnya memakai panggil security. Justru kadang ada security, banyak kasus terjadi. Penjahat utamanya adalah siapa? Security-nya. Security tahu kondisi pabrik, security tahu kondisi di dalam, security tahu kapan ada orang, kapan tidak ada orang, security tahu. Dan terkadang otak dari kejahatan itu ada di security. Permisi bicara, saya tidak mengatakan kepada semua security, saya hanya membaca di dalam surat kabar ataupun dalam berita, ada banyak otak dari kejahatan itu ada di security itu tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam 1B, Daud mengatakan Tuhan itu benteng hidupku. Kalau dia benteng hidup kita, siapa yang bisa membuat kita gemetar? Saudaraku, kita tahu benteng. Benteng itu adalah sebuah tembok luar dari sebuah kerajaan, di mana untuk digunakan sebagai pertahanan militer. Semakin tebal, semakin tinggi temboknya, maka semakin aman. Kenapa? Paling tidak tembok benteng itu bisa memberikan perlindungan terhadap serangan musuh yang dari luar. Itu sebabnya kita tahu kisah tembok Yeriko yang pernah ke Israel dan pernah ada di tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tebalnya 6 meter, saudara. Itu satu. Di tengahnya masih ada lagi jalan, baru tembok kedua itu 6 meter. Bisa dibayangkan tembok itu 12 meter. Ini yang membuat orang Yeriko, aku pasti aman. Saudara, siapa yang bisa menggulingkan tembok Yeriko begitu mudah? Sejarah mencatat hanya orang Israel. Kenapa? Putar. Dan di hari terakhir mereka bersorak-sorai. Dan tembok itu dicatatkan roboh ke dalam, menimpa penduduknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengerti. Ada waktu di mana Daud pernah dikejar musuh. Daud juga pernah merasakan dikudeta anaknya, mau dikejar, mau dibunuh anaknya. Sampai Daud Alkitab mencatat pura-pura gila di kemah musuh. Daud sampai karena punya jenggot, dia sampai ludahnya keluar ke jenggotnya. Pura-pura gila supaya musuh tidak membunuh di dalam perkemahan musuh. Itu pernah dialami oleh Daud. Itu sebabnya kalau kita mau punya rasa takut, saudara, kita pikir dulu. Takutku ini lebih besar atau tidak daripada Tuhanku.
Kalau Tuhanku lebih besar, buat apa saya takut? Amin. Dipikir dulu kalau kita ini mau panik. Dipikir dulu, apakah panik ini berguna bagi imanku atau panik ini justru meruntuhkan imanku kepada Tuhan. Daud membuktikan bahwa Tuhan itu benteng di dalam kehidupannya. Saudaraku, bukan hanya soal keuangan terkadang orang menjadi goyah. Bukan hanya soal kenyamanan orang juga menjadi goyah imannya. Terkadang lucu saudara. Ada orang tidak punya uang, hidupnya happy, senang sama anaknya. Makan seadanya dibagi suami istri anak-anak ya. Terkadang ada orang yang punya kemewahan luar biasa, tapi yang terjadi dalam kehidupannya seperti tidak bisa menikmati apa yang telah dikerjakannya. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, persoalannya tadi sekali lagi saya katakan bukan di soal besar kecilnya, tetapi bagaimana kita mempercayai Tuhan sebagai benteng kehidupan kita. Saudaraku, mari cek kerohanian kita. Dikatakan di dalam bagian ini, ketakutan bisa muncul karena kerohanian kita terganggu. Dan selama kerohanian kita terganggu, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada nilainya lagi buat kita. Kerohanian kita sehat, maka yang terjadi akan membuat kita dekat kepada Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan itu jelas nyata bahwa Dia itu luar biasa. Kita bisa menilai Tuhan itu seperti tidak ada tutupnya. Kita melihat Tuhan itu bisa dengan jelas kalau kerohanian kita sehat. Dan kerohanian yang sehat tidak ditentukan seberapa sering saya ada di gereja, seberapa banyak jumlah pelayanan saya dan kita semua, tidak ditentukan itu. Tetapi dari bagaimana hati kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana hati kita yang sudah ditangkap lagi oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar segala kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan adalah pribadi yang kokoh, di mana kita tentunya kita fokus. Kita bisa memberikan kehidupan kita semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Dia adalah fokus utama dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa, Tuhan ada, kita ada. Tuhan ada bukan untuk memegahkan kita. Saya ulangi saudara ya. Tuhan ada bukan untuk memegahkan kita, tetapi kita ada untuk memegahkan Tuhan. Tuhan ada untuk membuat kita menang melawan dosa. Tuhan menang dari maut untuk memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Tapi ketika kita sudah merasakan berkat dan anugerah keselamatan daripada Tuhan, kini giliran kita. Kita ada untuk kita memegahkan Tuhan. Kita ada, sudahkah kanan kiri kita mendengar, wih kalau dengar Bapak itu ya senang hatiku. Kenapa? Isinya cuma puji-pujian rohani. Duh kalau dengar Ibu itu ya senang hatiku. Kenapa? Sedikit-sedikit puji Tuhan, sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit yang dia ucapkan ada ayat firman Tuhan, rasanya senang. Kira-kira tetangga kita mengenal kita seperti apa? Saudaraku, itu sebabnya kehadiran kita adalah kehadiran untuk memegahkan namanya Tuhan. Kehadiran kita untuk memuliakan namanya Tuhan. Saudaraku, Mazmur 46 ayat ke-10. Saya baca, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, dikatakan sangat terbukti. Saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalan apapun Tuhan bisa kerjakan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saya sampai berpikir sampai hari ini saudaraku, saya belum berjumpa dengan tabib, saya belum berjumpa dengan dokter, di mana untuk menyembuhkan orang buta, Tuhan hanya meludah ke tanah, diambil itu dan dioleskan di matanya, dan buta itu menjadi sembuh. Saya belum pernah melihat yang seperti ini saudaraku. Kalau saya mau ketemu dokter, kira-kira saya mau tanya, obat tetes apa yang membuat dari buta bisa menjadi melek? Saya belum pernah lihat. Saya juga mau bertanya, mungkin ada tukang pijet. Kira-kira kalau orang lumpuh dikatakan bangunlah dan berjalanlah, maka orang itu berjalan. Saya mau tanya sama orang pijet itu, kira-kira apa yang dipijetnya? Saya belum pernah menjumpai itu. Alkitab mencatat begitu banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan.
Ini yang membuat kita punya pengharapan dan kita tidak takut. Kenapa? Dia pasti bela kita. Kita mungkin tanya seperti janda Sarfat. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan, minyak itu tinggal menetes di botolku. Tidak ada lagi botol-botol minyak di dalam rumahku. Yang tersedia ya Tuhan hanya tetesan demi tetesan ini loh Tuhan. Mungkin kita juga mengatakan, Tuhan, tepung yang dimakan untuk suami istri anakku hanya tepung yang segenggam, tidak ada lagi tepung yang lain. Tapi Alkitab mencatat, tetesan minyak itu tidak pernah berhenti menetes. Amin. Tepung itu ada, dan di Alkitab menuliskan terus menetes minyak itu sampai musim penghujan. Ada. Saudara, siapa yang bisa membela kita? Siapa yang akan membela dapur kita? Tetangga kita kadang tidak mau tahu. Kenapa? Dapurnya dia pun kadang juga tidak ngebul. Siapa yang akan membuat dapur kita tetap ngebul? Saudara kita juga membutuhkan usaha supaya dapurnya ngebul. Siapa yang bisa membuat dapur kita ngebul? Firman Tuhan katakan, tetesan. Ketika saya mengingat bagian itu saudara, tetesan itu tidak pernah berhenti menetes. Siapa yang menaruh minyak perputaran itu selalu ada di dalam botol yang hanya tetesan demi tetesan? Tidak ada. Hanya Tuhan yang melakukannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, itu sebabnya jangan mundur, jangan lemah. Asal ada Tuhan, aku tidak takut. Asal ada Tuhan besertaku, kita tidak pernah takut lagi. Amin. Itu sebabnya saudara, ada dua hal yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Kenapa ada Tuhan? Hanya cukup ada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Yang pertama, Tuhan itu mampu menghadirkan pengharapan. Jangan takut. Ada pepatah mengatakan, belum tentu hujan. Betul. Tapi orang kalau udah mendung, sudah kadang menimbulkan rasa takut. Tuhan itu beserta kita melampaui apapun. Kelihatannya tidak bisa. Ketika Petrus bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan itu bangkit, Tuhan mengatakan, pergilah ke sana, ambil ikan itu. Alkitab mencatat semalaman Petrus ada di sana. Satu ekor pun Petrus tidak bisa mengambilnya. Tapi ketika Petrus mengambil ikan itu lagi, apa yang terjadi? Koyaklah jalannya. Siapa saudara yang bisa? Dan saya mau katakan melalui firman Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberi pengharapan. Yang kedua, kenapa selama ada Tuhan maka kita tidak takut lagi? Karena di dalam Tuhan ada yang membela kita. Membela dari segalanya. Tugas kita yang dibela cukup diem aja. Tugas kita yang dibela, lihat namanya dibela, artinya lu diem, gua yang maju. Itu namanya dibela saudara. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan it's your turn. Ini adalah giliran Tuhan. Tuhan silahkan maju. Saya akan melihat. Saya suka sekali dengan satu bagian Alkitab di mana ayat itu mengatakan, kamu diam saja dan kamu lihat aku berperang bagi kamu. Oh, inilah Tuhan yang kita punya. Dia yang berperang bagi kita. Dan ini yang punya kita harapan yang tidak akan pernah berhenti. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, saya mengundang pemain musik, saya mengundang singer, saya mengundang WL. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mengatakan, Tuhan, sudahkah Tuhan itu cukup bagiku? Sudahkah Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita? Kalau masih ada hati yang kosong, kita mau katakan, Tuhan isilah hatiku. Tuhan isilah, penuhkanlah hatiku. Supaya aku bisa memandang kepada salib. Dan salib itu yang memberikan kekuatan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan satu pujian. Ku tidak takut karena ada Tuhan yang beserta. Aku tidak bimbang karena sebab Engkau itu adalah Allahku. Amin. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Aku tidak takut. Tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Aku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Haleluya. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan Tuhan.
kiranya Tuhan sempurnakan buat kami. Asal ada Tuhan, itu cukup adanya. Tuhan cukup di dalam kesehatan kami. Tuhan cukup di dalam keuangan kami. Dan Tuhan itu juga cukup menghadirkan damai sejahtera buat istri, suami, dan anak-anak kami semuanya. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan berkati, pulihkan seluruh negeri dari kondisi yang ada. Kami rindu mendapatkan lagi kehidupan yang penuh dengan sukacita tanpa adanya gangguan kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, firman-Mu, Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yesus adalah terang kita dan keselamatan kita. Kepada siapa kita harus takut? Tuhan Yesus sungguh baik untuk kita semua, amin. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita untuk Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Akhiri dengan doa berkat ibadah pagi hari ini. Tuhan, tidak ada yang kami banggakan semua yang ada di dalam dunia ini. Selama kami punya Tuhan, itulah kebanggaan dan kebahagiaan kami. Karena itu yang membuat kami tidak takut terhadap segala yang sedang terjadi di dunia ini, yang menjagai kami, yang melindungi kami, bahkan yang menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini hati kami diberkati lagi lewat puji-pujian, diberkati lagi lewat firman Tuhan, sehingga di perjalanan dunia kami tak pernah sendirian. Ada Tuhan yang pernah mati dan telah bangkit, yang telah ada di dalam sorga dan di tengah-tengah umatnya, menyertai di waktu kami keluar rumah dan memberkati waktu kami masuk ke dalam rumah, baik siang maupun malam, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau pulang dan berpisah satu dengan yang lain, ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang hadir, mendengar dan ikut ibadah, baik yang ada di tempat ini maupun ada di tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tangan-tangan yang memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, terimalah ya Bapa, dan Engkau sesuai dengan janji firman-Mu membalas berlipat kali ganda. Kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami yang hari-hari ini sedang terpuruk menghadapi virus corona. Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan mengusir semua virus dari negeri kami, dan kami bebas dari semua ketakutan. Lalu negeri kami kembali seperti semula, bertumbuh dalam perekonomian, bertumbuh dalam kesehatannya,
dan bertumbuh dalam keamanan dan kedamaiannya, negeri yang dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau pulang, kiranya berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus sudah memberkati kami, sehingga yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam kekurangan sudah direncanakan Tuhan diberkati, dan kami menikmati damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur.